selamat datang di podcast Sami Sami. Bareng aku Rahmi, dan hari ini aku sudah ditemani dua teman ngobrol yang tentunya seru dan asik banget. Siapa lagi kalau bukan Teh Salsa dan Kang Mufti Ali. Halo semuanya. Halo, senang bisa ikut ngobrol bareng hari ini. Oke, gimana nih kabarnya Kang Ali sama Teh Salsa? Boleh sharing-sharing dong tentang perkuliahannya gimana? Alhamdulillah kalau buat kabar aku baik banget dan belum ada kabar lainnya. Kalau tentang perkuliahannya, aku lagi hektik banget nih karena lagi banyak tugas dan mendekati UAS. Oke. Aku pun begitu mungkin. Iya. Alhamdulillah kalau keadaan lagi sehat walafiat. Cuman ya sekarang kan lagi banyak tugas ya, jadi lumayan menderita juga. Oke teman-teman Sami-Sami, hari ini kita mau bahas topik yang sangat relevan dengan era digital sekarang. Apalagi kalau bukan citizen journalism atau jurnalistik warga. Jadi fenomena ini itu di mana masyarakat biasa itu seperti kita nih bisa melaporkan peristiwa langsung dari tempat kejadian. Jadi nggak hanya harus seorang jurnalis, tapi warga biasa juga bisa ngelaporin dan nyebarin informasi layaknya seorang jurnalis gitu. Betul banget Teh Rahmil. Jadi dengan HP aja kita bisa ngerekam, memotret, dan menyebarkan informasi ke publik dalam hitungan detik. Wah, emang lagi menarik nih si Tujim Jurnalism ya. Iya, Soalnya masyarakat itu sangat-sangat mudah lah mengakses informasi maupun membagikan informasi gitu. Iya. Karena kan setiap warga masyarakat itu kayak semuanya punya HP gak sih? Iya, Sekarang kan benar. punya HP, Iya. sinyal mudah gitu, internet gampang. Cuma ya ada sisi positif dan negatifnya gitu tentunya ya. Karena setiap ada sisi positif pasti ada negatif. Iya, Ya. banget. Termasuk di citizen journalism ini ada sisi positifnya, yaitu informasi bisa lebih cepat gitu sampai dibanding media resmi gitu. Kita tuh kayak kalau mau cari informasi atau mempublish informasi itu lebih sering di kayak di Instagram Oke. ya, di X Di ataupun TikTok juga ya. TikTok ya, gadget itu tuh. Mm-mm. Tapi kan ada pasti gitu ngandung sisi negatifnya gitu. Mm-mm. Kayak di zaman sekarang nih banyak banget informasi itu sangat mudah didapat lah gitu. Betul. Cuman kita itu susah membedakan antara informasi yang Valid gitu. ya yang valid dan yang hoax gitu. Banyak orang yang lupa bahwa apa yang mereka sebar itu punya dampak besar gitu, apalagi kalau informasinya hoax gitu. Oke, jadi kita juga harus pinter-pinter gitu ya nyari informasi gitu. Kayak jangan hanya percaya dari satu informasi aja gitu. Kita juga harus ngelihat sumber-sumbernya juga gitu ya. Ya, betul. Nah, ini juga penting banget nih teman-teman, karena citizen journalism bukan cuma soal yang penting cepat, tapi juga soal akurasi dan tanggung jawab. Kita juga harus mikirin dampak sosialnya. Setuju banget Teh Rahmil. Bahkan banyak kejadian yang pertama kali viral itu karena warga yang di lapangan. Tapi kalau unggahannya gak jelas konteksnya, bisa bikin publik salah paham. Ngomongin soal citizen journalism, teman-teman, aku mau bahas nih soal bencana yang baru-baru ini terjadi di Sumatera. Banyak banget foto dan video yang muncul dari warga setempat tentunya. Kalian sempet gak sih ngikutin informasi ini dari Kang Ali sama Teh Salsa? Wah, ya benar banget tuh. Aku juga ngikutin terus tuh tentang itu. Yang pertama kali menyebarkan kabar soal kondisi jalan rusak, banjir, sampai longsor itu kan warga yang ada di lokasi gitu. Oke. Nah, berarti citizen journalism itu emang sangat membantu ya di era sekarang itu. Bahkan soal bencana ini publik sangat-sangat antusias gitu. Kayak misal contohnya kayak Ferry Irwandi kan itu. Oke. Itu kan mengumpulkan 10 miliar dalam sehari gitu. Itu kan dari masyarakat untuk masyarakat gitu. Jadi partisipasi orang-orang itu sekarang mudah gitu dicari lah. Kayak kita membantu yang mengalami bencana itu, kita tuh membantunya gampang gitu Mudah kan. ya. Kayak mudah dengan adanya Media sosial. media sosial sekarang gitu. Jujur ya, menurut aku liputan dari warga itu berguna banget. Kita bisa tahu perkembangan situasi lebih cepat daripada menunggu berita-berita di TV. Oke, jadi di citizen journalism ini juga nggak harus
seorang jurnalis gitu ya, warga setempat juga bisa ngabarin informasinya gitu ya. Karena kita juga sebagai generasi Z gitu ya, lebih menarik ngelihat informasi-informasi di video-video pendek kayak seperti TikTok, Instagram kayak gitu ya mungkin. Iya. Oke, tapi ada nih kasus yang kayak contoh misinformasi gitu ya. Menurut pendapat Kang Ali sama Teh Salsa gimana sih? Iya, betul banget Teh Ramil. Yang aku tahu ada beberapa video yang diunggah ulang dan diklaim sebagai kejadian terbaru. Itu bikin panik banget dong ya buat pembaca dan audiensnya. Banyak netizen yang langsung percaya tanpa cross check atau cek ulang. Oke. Iya, betul banget tuh. Makanya di zaman sekarang ini yang harus informasi itu sangat mudah didapat ya, tapi berita sulit membedakan antara hoax dan berita yang benar. Jadi makanya nih di zaman sekarang ini literasi digital itu sangat penting ya tentunya. Kalau dapat informasi itu baik soal bencana ataupun informasi tentang apapun itu ya, kita tuh harus mencek dulu sumbernya gitu. Kayak yang dikatakan tadi, jangan dari satu sumber doang kan. Kita tuh harus mencari sumber-sumber yang terpercaya lah gitu. Nah, biasanya kalau soal bencana gitu, kita lihat di BNPB gitu, pemerintahan daerah atau lembaga resmi lainnya yang terus yang justru lebih cepat gitu mengkonfirmasi tentang hal itu. Jangan sembarangan mengklaim bahwa kejadian itu tuh atau informasi itu tuh benar-benar terjadi gitu, tapi harus meng-cross check terlebih dahulu. Betul. Jadi jangan hanya dari omongan orang gitu ya, atau lihat informasi dari orang sebelum kita cross check dulu gitu dari misalnya warga setempat, terus pejabat setempat juga di situ. Terus tapi ini menurut aku pribadi ngerasa warga di Sumatera ini tuh udah mulai makin sadar gitu ya caranya melaporkan kejadian. Karena kenapa? Karena banyak yang mencantumkan kayak lokasinya jelas, terus waktu perekamannya ada, dan kondisi aktualnya juga sudah terlihat gitu. Ini tuh kayak membantu banget buat relawan-relawan dan masyarakat umum untuk terjun ke sana gitu. Jadi sebelum mereka terjun ke sana membantu ke Sumatera, mereka juga kan harus tahu dulu informasi di sekitar di situnya kayak gimana kondisinya. Nah, warga setempat juga ini sangat membantu karena mereka tuh bisa menjadi citizen journalism. Betul banget Kak Ramil. Dan aku juga pernah melihat beberapa potongan-potongan video soal warga setempat di Sumatera yang memberi update soal titik evakuasi dan kebutuhan bantuan. Nah, citizen journalism yang kayak gini nih yang sangat bermanfaat ya kalau menurut aku. Ya tuh setuju banget, soal citizen journalism itu sangat membantu ya, khususnya di daerah Sumatera gitu kan. Jadi masyarakat yang ingin membantu itu kebanyakan kan dari media sosial gitu kan. Banyak influencer yang galang donasi gitu dari masyarakat untuk masyarakat gitu kan. Banyak banget tuh. Tapi perlu diingat juga gitu, jangan sampai memvideokan korban secara berlebihan atau menyebarkan identitas pribadi. Itu kan etika yang harus dijaga gitu. Jangan memperburuk keadaan lah gitu. Memperkeruh suasana. Iya, jangan memperkeruh suasana. Oke, obrolan kita ini sangat menarik ya teman-teman semua. Tapi dari obrolan kita hari ini ada beberapa poin penting tentunya. Seperti citizen journalism bisa sangat membantu, terutama saat bencana seperti yang terjadi di Sumatera. Tapi penyebaran informasi harus tetap bertanggung jawab, karena kita harus cek faktanya dulu, pahami konteks, dan jaga privasi korban. Betul banget ya Rahmil. Jadi niat baik buat nyebarin informasi jangan sampai berubah jadi masalah karena kita nggak hati-hati. Dan kalau bisa jangan hanya menyebarkan informasi gitu, tapi kita juga membantu menyebarkan sumber bantuan yang kredibel. Oke, tapi mungkin kalau soal masalah bantuan tidak harus tenaga, juga bisa materi juga mungkin ya. Oke. Nah, terima kasih nih dari Teh Salsa sama Kang Ali. Baik, sama-sama. Sama Teh Rami. Oke. Jangan lupa juga ya teman-teman untuk kalian citizen journalism yang telah kita obrolin tadi, jangan lupa kalian cek dulu fakta dan datanya, seperti itu. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan di segmen kita hari ini. Dan untuk kalian pendengar, sami-sami tetap bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Teman-teman semuanya, jangan lupa nanti kita kembali lagi di segmen Sabi-sabi. Bye.